Pada awal tahun 2000-an, tepatnya di Buenos Aires, Argentina, terjadi fenomena yaitu seseorang melihat cahaya yang keluar dari sebuah pesawat besar dan sempat bocor menggemparkan dunia tentang rahasia makhluk luar angkasa yang dipercaya akan menjadi penguasa sepak bola dunia. Makhluk itu pun dibawa ke Barcelona, Spanyol untuk diteliti. Namun, pada saat itu belum waktunya untuk dia terbangun dari hibernasi. Di tempat lain, yaitu di Inggris, di tahun 2003 awal, seorang kakek tua berencana membuat proyek sebuah robot dengan bahan dari Portugal untuk berjaga-jaga dan menandingi jika makhluk luar angkasa itu sudah terbangun. Ya, kakek tua itu bernama Alex Ferguson. Rancangan itu dibuat dengan hati-hati dan dengan memasang setiap detail, sampai robot itu pun hampir bisa diselesaikan. Pada tahun itu ia perlahan memperkenalkan ke publik dan mencoba robot rakitannya itu di atas lapangan Manchester, Old Trafford. Robot itu diberi nama Cristiano Ronaldo. Perlahan sang robot rakitan mempunyai perkembangan dan terus dilatih dengan fitur-fitur canggih seperti fisik yang kuat, syuting kencang, dan speed yang terus di-upgrade. Di tempat lain, makhluk luar angkasa itu mulai memperlihatkan respon, seakan tidak butuh waktu lama lagi jika ia akan terbangun. Dengan ini, para pihak yang menangani mulai mempersiapkan untuk terbangunnya sang makhluk luar angkasa itu. Tidak tinggal diam dan bukannya takut, Alex Ferguson dan tim justru terus menaikkan level robot dari pekan ke pekan, supaya rancangannya sukses dan tidak sia-sia. Support dan pelatihan khusus terus dimaksimalkan, bahkan porsi latihan pun bertambah. Hingga pada akhirnya, makhluk luar angkasa itu telah terbangun. Langsung diperkenalkan oleh Frank Rijkaard. Bahkan, ia langsung mencetak gol pertamanya dengan cantik. Seluruh penggemar sepak bola mulai percaya bahwa ia memang terlahir untuk sepak bola. Berdansa di atas lapangan dan menyayat para pertahanan lawan dengan perlahan. Sebagian dunia pun bertanya, apakah sang robot rakitan Ferguson bisa menandinginya? Di pertemuan pertamanya pada 2007-2008, robot Cristiano bersama Manchester Merah berhasil menang dan menjadi juara Champions League pada kala itu. Karena robot itu telah dikembangkan dan hampir disempurnakan oleh sistem, dia pun berhasil mendapatkan penghargaan Ballon d'Or pertamanya. Orang-orang pun terkejut ternyata Alex Ferguson bisa menciptakan robot tandingan dengan berhasil. Media di seluruh dunia memberitakan pencapaian ini. Tidak butuh waktu lama. Setahun setelahnya, makhluk luar angkasa itu bertumbuh seperti monster kecil. Dengan bakat alami, dia berhasil membalas dengan mengalahkan Manchester di final bersama Pep Guardiola. Bahkan mendapat Ballon d'Or pertamanya. Dan mereka menyebutnya Lionel Messi. Setelah momen tersebut, robot dibawa ke kota Madrid, Spanyol, dengan tujuan penelitian lebih lanjut dan upgrade lebih optimal. Sekitar 80.000 pasang mata hadir untuk menyaksikan perkenalan robot yang berhasil mendarat di kota tersebut. 1, 2, 3. Namun, sang monster kecil bernama Messi mulai menunjukkan kemampuannya sebagai makhluk luar angkasa. Seluruh dunia dibuat takjub ketika 4 tahun berturut Ballon d'Or berhasil diraihnya dan tak ada satupun yang bisa menandinginya kala itu.
Pihak yang bertanggung jawab mengenai sang robot pun mempertanyakan, mengapa upgrade terlalu lama dan menjauhkan persaingan dengan sang monster. Rancangan yang menjadikan robot itu sebagai mesin alami pencetak gol pun resmi diperkenalkan kembali dengan tampilan baru. Dan ya, meskipun proses memakan waktu lama, robot itu perlahan bisa berkembang dengan membawa Ballon d'Or kedua pada tahun 2013 dan Ballon d'Or ketiganya pada tahun 2014. Kini mereka hanya punya selisih 1 dalam perolehan gelar pesepak bola terbaik di planet ini. Singkat cerita, monster kecil dan sang robot itu terus berkembang satu sama lain dan merajai sepak bola dunia. Seakan masyarakat bumi dibagi 2, menjadikan mereka favorit satu sama lain. Hingga pada tahun 2017, mereka berdua memiliki perolehan Ballon d'Or yang sama, yaitu masing-masing 5. Mesin robot pencetak gol itu berhasil mengoleksi 400 gol lebih di Madrid. Tepat pada 11 Juli 2018, robot Cristiano dipindahkan kembali untuk upgrade level yang lebih baik. Kali ini, giliran kota Turin, Italia yang menjadi tempatnya. Namun ternyata seiring berjalannya waktu, robot itu semakin memberi sinyal penurunan, meskipun masih bisa menjadi mesin gol. Di tengah keberhasilan monster kecil yang mendapat 2 Ballon d'Or terbaru, tim pun melakukan pertemuan untuk berdiskusi dan berencana membuat robot baru. Namun hal itu masih mendapat pro kontra, dan lebih memilih untuk dipulangkan ke kota Manchester, Inggris. Madeira, Manchester, Madrid, Turin, and Manchester again. Ya, tangis haru karena kerinduan masyarakat Manchester seakan menjadi deja vu dan flashback ke masa di mana robot itu pertama kali diciptakan. Meskipun robot itu melakukan reaksi di luar kendali dan merasa seakan tempat ini bukan lagi seperti tempat yang dulu ia pertama kali lihat. Orang-orang menganggap bahwa makhluk luar angkasa dan sebuah robot tidak akan dimakan usia dan akan tetap hidup dan bermain sepak bola selamanya. Namun ternyata para ilmuwan salah membaca situasi ini, di mana kedua pemain terbaik itu semakin memperlihatkan ciri-ciri usia yang semakin tua, bahkan penurunan permainan yang tak selincah dan tak setajam dulu. Orang-orang yang awalnya berseteru membandingkan siapa yang terbaik, justru saat ini malah mengkhawatirkan dan berpikir tidak lama lagi kedua pemain ini akan berhenti dan meninggalkan sepak bola. Tak akan ada lagi persaingan menarik. Seiring berjalannya waktu dan seiring perkembangannya sepak bola, masyarakat tak henti menyaksikan persaingan ini. Sampai mana mereka bisa bertahan di dunia sepak bola? Di tengah kekhawatiran soal 2 pemain yang semakin menua, kita dibawa flashback pada awal cerita ketika ada seorang remaja yang melihat cahaya dari langit secara langsung. Ya, ternyata remaja itu kini sudah beranjak dewasa, dan tanpa disadari, dia ternyata terpapar energi dari sinar yang keluar dari benda misterius tersebut. Dan bahkan dia pun kini sudah menjadi pemain sepak bola profesional. Ya, orang itu adalah Kylian Mbappe. Belum ada yang menyadari akan hal itu, namun hanya satu orang yang mengetahui dan merasakannya, yaitu monster luar angkasa, Lionel Messi. Dia sudah tahu dari lama akan hal itu. Di tempat lain ada seorang profesor yang secara diam-diam merancang sebuah robot baru dan tak ada pihak yang mengetahuinya. Robot itu sudah dilakukan percobaan dalam 3 tahun terakhir, sama halnya dengan robot Cristiano. Robot baru itu pun dicoba di atas lapangan Manchester. Namun kali ini di Manchester biru. Apa yang sebenarnya akan terjadi ke depannya? Semua orang belum ada yang tahu. Apakah persaingan baru akan dimulai? Dan apakah ini adalah langkah awal terciptanya era baru dalam sepak bola dunia?
Ya, persaingan kedua pemain baru ini memang sudah terasa dalam beberapa tahun ke belakang. Namun belum ada yang menyadari identitas sosok kedua pemain ini. Bahkan ternyata mereka sudah masuk dalam daftar nominasi Ballon d'Or. Masyarakat bumi belum menyadari akan hal itu. Ya, meskipun usia kedua pemain terbaik ini sudah bertambah, namun di tempat peristirahatannya mereka masih menjadi mesin gol bagi tim masing-masing. Tim dari pihak monster kecil dan tim dari pihak sang robot hanya bisa menunggu waktu untuk kedua pemain ini meninggalkan sepak bola. Dan para pengamat sepak bola pun bertanya, apakah jika tidak ada salah satu di antara pemain terbaik ini, sepak bola akan punya persaingan berkelas selama kurang lebih 15 tahun? Dan apakah jika robot tidak pernah diciptakan, persaingan akan begitu hambar? Pada intinya, kita harus bersyukur bisa menikmati dan menjadi saksi persaingan kedua pemain terbaik dunia ini bersaing. Sudah siapkah kita ditinggal dan digantikan oleh persaingan baru? Di akhir cerita terdapat kredit scene, ada oknum yang ternyata secara diam-diam sedang menjalankan proyek rahasia yang ilegal. Orang itu sedang membuat monster lain yang dengan bantuan teknologi, makhluk luar angkasa itu secara tidak langsung gabungan antara alien dan robot. Ya, dia adalah Anthony. Namun, permainannya masih sedikit mengalami kendala dikarenakan ada sebuah kabel yang lepas dan hilang dari sistemnya. Robot itu pun selalu mengalami error.